Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Ihsan, mahasiswa Magister PAI di Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu penilaian autentik PAI, dan saya membahas lebih terfokus kepada konsep dan urgensi penilaian autentik PAI. Sebelum masuk pada materi, saya akan memberi pengantar terlebih dahulu. Pembelajaran merupakan suatu proses sebagai upaya mencapai kompetensi dasar yang dicantumkan dalam kurikulum. Selain dari itu, kegiatan menilai juga merupakan bagian dari pengukuran atas pencapaian kompetensi dasar. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar, sehingga akan ada pertimbangan-pertimbangan yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran yang baik perlu didukung dengan sistem penilaian yang baik, terencana, dan berkesinambungan. Kecenderungan yang menitik beratkan pada aspek kognitif di sekolah, jika dikaitkan dengan mutu pendidikan, maka proses pendidikan masih bermutu rendah. Melihat kondisi mutu pendidikan Indonesia yang masih rendah, berbagai pihak melakukan pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan secara menyeluruh agar dapat bersaing di era global. Pendidikan di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu selalu melakukan pembaharuan dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya melakukan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian pendidikan. Dalam skala kecil, penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada peserta didik. Namun dalam skala besar, penilaian dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam dalam usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Maka adanya sebuah penilaian yang memberikan kesempatan besar pada peserta didik untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari selama pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran agama Islam. Penilaian tersebut yaitu dikenal dengan penilaian autentik. Itu pengantar sedikit, kemudian kita langsung lanjut kepada materi yang pertama, yaitu definisi dari penilaian autentik. Secara sinonim, penilaian autentik juga dapat diartikan sebagai pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Secara bahasa, penilaian autentik merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Jadi definisi dari penilaian autentik ini secara bahasa merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi terkait perkembangan yang terjadi pada peserta didik, khususnya dalam proses pembelajaran. Maka penilaian autentik merupakan suatu proses mengukur mengukur perkembangan peserta didik melalui pengujian yang kemudian nanti dievaluasi. Maka penilaian autentik adalah suatu proses pengukuran melalui pengujian. Nanti dari proses pengujian tersebut dapat diketahui bagaimana hasil dari perkembangan peserta didik, sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi dan nanti dijadikan dasar atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat lebih berkembang dari sebelumnya. Yaitu definisi penilaian autentik. Tujuan penilaian autentik. Yang pertama, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Jadi ini sesuai definisi tadi bahwa dikatakan penilaian autentik merupakan suatu pengujian, suatu pengukuran untuk mengetahui seberapa jauh
potensi atau kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa, maka salah satu tujuannya adalah menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas tertentu. Kemudian menentukan kebutuhan pembelajaran. Ya, maksudnya di sini adalah seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, ya, baik itu dari segi juga metode, pendekatan dan lain sebagainya. Maka itu juga harus diperhatikan dalam proses penilaian autentik. Kemudian membantu dan mendorong siswa, ya, maksudnya di sini adalah keaktifan dalam siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Jadi penilaian autentik ini tidak hanya terfokus pada pengukuran kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh siswa atau perkembangan yang dimiliki oleh siswa, namun penilaian autentik ini juga bertujuan untuk membantu dan mendorong guru agar mengajar yang lebih baik gitu, dengan metode dan pendekatan yang bervariasi. Kemudian menentukan strategi pembelajaran, ya, seperti saya katakan tadi gitu ya, untuk kemudian menentukan kebutuhan pembelajaran, ya. Akuntabilitas lembaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, apa hubungannya dengan kualitas pendidikan? Jelas ada hubungannya. Selama kita mampu untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan dan kekurangan peserta didik kita, maka itu selangkah lebih maju kita untuk mampu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk lebih mengembangkan potensi peserta didik, dan hingga akhirnya nanti adalah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, karena siswa-siswa yang terbentuk adalah siswa yang sudah baik gitu ya, sudah menghuni dan kompetensi dari kognitif, afektif dan psikomotornya juga sudah baik gitu, sehingga akan berimbas pada kualitas pendidikan. Itu tujuan penilaian autentik. Kemudian kita lanjut pada urgensinya. Ya, tadi konsep-konsep dasarnya ya. Sekarang urgensinya. Apa urgensi penilaian autentik? Yang pertama, mengetahui perkembangan peserta didik mulai dari kelebihan maupun kekurangan dalam proses pembelajaran. Ya, ini. Jadi dalam proses pembelajaran, pendidik ya tidak hanya dituntut untuk kemudian mampu mentransformasikan nilai pendidikan kepada siswa. Ya, lebih daripada itu, pendidik harus mampu mengetahui sebesar atau sejauh sebanyak apa, sedalam apa transformasi nilai tersebut sampai kepada para peserta didik gitu. Sehingga dibutuhkan penilaian autentik untuk mengetahui perkembangan perkembangan dalam belajar gitu. Misalnya selama 1 semester sudah belajar mempelajari beberapa bab gitu. Nah, maka di akhir semester ada penilaian gitu, penilaian autentik berbentuk soal-soal untuk mengetahui sejauh mana anak mengetahui materi-materi yang sudah diajarkan selama 1 semester. Kemudian yang kedua, urgensinya adalah sarana bagi sekolah untuk merealisasikan segala kemampuan dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk lebih aktif belajar dan menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Maka dengan demikian, penilaian autentik dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ya, jadi ini yang paling urgen, gitu ya. Kalau kita melihat sekarang fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah itu, bahwa pembelajaran yang ada di sekolah itu hanya semata-mata sebagai pengukuran tingkat pengetahuan siswa, gitu ya, kognitif siswa gitu. Tapi di luar daripada sekolah, gitu ya, itu tidak diterapkan gitu. Ilmu tersebut, pembelajaran tersebut tidak diterapkan gitu. Bahkan mohon maaf saja gitu, tidak sedikit juga anak-anak yang siswa-siswa yang kemudian bisa dikatakan cerdas, pintar di sekolah gitu ya. Namun di luar sekolah ya, perilakunya mungkin
tidak mencerminkan budi pekerti yang baik dan lain sebagainya. Itu disitulah urgensi penilaian autentik, agar bagaimana siswa aktif belajar di sekolah dan aktif merealisasikan pembelajaran tersebut dalam kalangan masyarakat di kehidupan nyata. Itu urgensi dari penilaian autentik. Kemudian karakteristik penilaian autentik. Yang pertama, penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi menilai itu adalah proses belajar gitu ya. Belajar menilai kemampuan peserta didik seperti itu. Yang kedua, penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata menggunakan bermacam-macam instrumen pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Penilaian harus bersifat komprehensif atau menyeluruh dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Jadi penilaian autentik tidak hanya fokus kepada kognitif saja atau afektif saja atau psikomotor saja, tapi semuanya menyangkut dalam penilaian autentik secara komprehensif. Tadi dikatakan sebagai karakteristik penilaian autentik secara komprehensif, secara menyeluruh. Tidak hanya dalam proses pembelajaran di sekolah, tapi bagaimana kemudian siswa itu bisa aktif di kehidupan nyata, gitu ya, merealisasikan pembelajaran yang ia sudah dapatkan di sekolah, di kelas, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada langkah-langkah penilaian autentik. Di sini ada 4 langkah-langkah penilaian autentik yang saya ambil. Kita mulai dari yang pertama. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi standar. Seperti tujuan umum, standar merupakan suatu pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan peserta didik. Tetapi ruang lingkupnya lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umum. Standar harus ditulis dengan jelas, operasional, tidak ambigu dan tidak rancu, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, dan tentu mengarahkan kepada pembelajaran, sehingga identifikasi semua langkah-langkah yang penting diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil yang terbaik, hasil akhir yang terbaik. Kemudian langkah-langkah berikutnya yaitu memilih suatu tugas autentik. Dalam memilih tugas autentik, pertama-tama perlu mengkaji standar yang dibuat dan mengkaji kenyataan sesungguhnya. Ya, jadi dalam proses penilaian autentik itu tidak serta-merta misalnya kita hanya membuat 10 soal lalu diberikan kepada siswa, tidak gitu ya. Kita harus menilai dulu, misalnya ambil contoh, harus menilai bobot tingkat kesulitan dalam setiap soal. Ya, sehingga kita tahu gitu, misalnya dalam tingkat kesulitan soal dari nomor 1 sampai 3, siswa sudah mampu mengetahui. Namun dari nomor 4 sampai 6 misalnya, atau sampai 7 misalnya, atau dari 4 sampai 10 misalnya, siswa sudah mulai kurang menguasai materi tersebut gitu. Maka itu yang dimaksud dari standar dan memilih tugas dalam penilaian autentik. Ya, tidak kemudian sembarangan dalam memilih soal, kemudian itu diberikan kepada siswa, bisa jadi nanti malah membingungkan siswa gitu ya. Bisa jadi nanti ada materi yang sebenarnya belum tersampaikan, tapi itu sudah masuk dalam proses pengujian, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kriteria untuk tugas. Ya, kriteria adalah indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas, hendaknya diperhatikan. Indikator yang ada harus diurutkan atau kriteria yang baik yakni dinyatakan dengan jelas dan singkat. Pernyataan tingkah laku dapat diamati, ditulis dalam bahasa yang mampu dipahami. Usahakan untuk membuat kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama peserta didik melaksanakan tugas ya. Jadi ketika kita memberikan suatu tugas untuk mengobservasi kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi, itu juga perlu adanya satu pemilihan indikator, pemilihan kriteria seperti itu ya. Misalnya ketika tugas
makalah misalnya, atau tugas clipping misalnya. Nah, maka di situ kita harus membuat kriteria misalnya tingkat kedalaman berita atau materi misalnya, atau tingkat banyaknya informasi seperti apa, atau tingkat analisisnya seperti apa, kesimpulan dari berita-berita yang sudah diambil dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu, mengidentifikasi kriteria dalam tugas yang diberikan. Kemudian menciptakan standar kriteria atau rubrik. Nah, dalam membuat standar kriteria atau rubrik terdapat dua hal, yakni menyiapkan rubrik analitis dan rubrik holistik. Dalam menyiapkan rubrik analitis tidak selalu diperlukan deskriptor. Nah, deskriptor merupakan karakteristik perilaku yang terkait dengan level-level tertentu seperti observasi mendalam, prediksinya beralasan, kesimpulannya berdasarkan hasil observasi. Kemudian dalam rubrik holistik dilakukan pertimbangan seberapa baik seseorang telah menampilkan tugasnya dengan mempertimbangkan kriteria secara keseluruhan. Itu 4 langkah-langkah dalam penilaian autentik. Kemudian kita masuk pada penilaian autentik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan agama Islam merupakan satu fokus ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ya, kepemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang agama Islam, sehingga dapat mencapai atau terwujudnya siswa yang taat kepada Allah dan sebagai manusia muslim yang benar-benar beriman. Ya, itu kurang lebih tujuan dari pendidikan agama Islam. Selain itu juga, maka setiap lembaga itu ada materi pendidikan agama Islamnya gitu, karena dari beberapa rules yang ada, dari beberapa aturan yang ada, pendidikan agama Islam diharapkan mampu mencetak agamawan, ya, agamawan gitu, agamis gitu ya, seorang muslim dan muslimah gitu, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Kita lanjut pada aspek-aspek pokok penilaian autentik. Jadi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, penilaian apa saja, aspek apa saja yang kemudian masuk dalam pokok penilaian autentik. Yang pertama itu pengetahuan agama Islam. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa ketika kita belajar pengetahuan agama Islam, maka anak-anak itu secara dasar harus tahu dulu mengenai agama Islam. Nah gitu ya, jangan sampai kemudian materinya lompat gitu ya. Anak-anak itu belum tahu betul apa itu agama Islam, namun sudah membahas misalnya terkait dengan taharoh, misalnya tentang bersuci, atau misalnya tentang puasa misalnya, atau tentang Quran hadis dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, pokok-pokok penilaian. Kemudian yang kedua, keterampilan agama Islam. Nah gitu ya, setelah dia mengetahui apa itu agama Islam, bagaimana kita diatur dalam agama Islam dan lain sebagainya. Nah, maka keterampilan gitu. Keterampilan di sini adalah dia mampu mengaplikasikan ilmu agama Islam dalam kehidupannya gitu. Nah, misal ketika sudah menguasai dasar-dasar pengetahuan agama Islam, masuklah kepada teori misalnya taharah tadi, bersuci tadi ya, terkait dengan tayamum, wudu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu masuk dalam aspek pokok penilaian gitu. Ketika bagaimana anak-anak itu harus dan wajib mengetahui tata cara wudu gitu ya, dari awal hingga akhir ya, tertib dan lain sebagainya, tata cara tayamum dan lain sebagainya gitu. Kemudian mungkin tambahan misalnya seperti tata cara azan misalnya, atau tata cara kultum atau ceramah, tata cara mengaji dan lain sebagainya. Itu keterampilan dalam agama Islam gitu. Kemudian yang ketiga, penghayatan agama Islam, ya, menghayati gitu ya. Jadi tidak sekedar kemudian sebagai tuntutan pembelajaran di sekolah, namun lebih daripada itu, penghayatan, ya, menghayati bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya ilmu yang diterapkan di sekolah untuk mendapat nilai gitu, tapi memang pendidikan agama Islam ini adalah nilai yang betul-betul satu kajian khusus ya,
yang secara komprehensif memang harus selalu ada dalam kehidupan manusia, dari mulai berakal balik gitu ya, sampai nanti di akhir hayat harus sadar betul bahwa agama Islam itu selalu melekat pada diri gitu. Beda misalnya seperti apa ya, matematika misalnya ya, matematika gitu, trapesium, jajar genjang dan lain sebagainya gitu. Ketika kita setelah lulus dari sekolah perguruan tinggi misalnya, kita mengambil jurusan pendidikan agama Islam, maka sudah dipastikan matematika yang dulu kita pelajari mengenai aljabar, trapesium dan lain sebagainya itu sudah tidak berlaku gitu, sudah tidak dipelajari kembali. Tetapi di agama Islam ya gitu, agama Islam tidak hanya hidup di dalam kelas, tapi hidup di mana saja, di luar kelas, di dalam kelas, di mana saja gitu. Sehingga harus penuh penghayatan. Kemudian yang keempat, pembiasaan dan pengamalan agama Islam ya. Setelah mengetahui apa itu agama Islam, terampil dalam pengetahuan agama Islamnya, kemudian menghayati. Nah, yang terakhir adalah pembiasaan dan pengamalan. Nah, ini yang paling penting gitu. Jangan sampai kemudian hanya sekedar tahu, hanya sekedar terampil, ya, hanya sekedar mengakui bahwa saya Islam, misalnya seperti itu, tetapi tidak ada pembiasaan atau bahkan tidak ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita kembali kepada penjelasan di awal tadi bahwa penilaian otentik itu tidak hanya sekedar mengukur kognitif, afektif dan psikomotor siswa dari sekolah, tapi bagaimana kemudian penilaian otentik dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dan mampu mengamalkan hasil pembelajarannya di kehidupan nyata. Nah, maka ini salah satu pokoknya pembiasaan dan pengamalan agama Islam. Nah, merupakan termasuk dari aspek-aspek pokok penilaian PAI. Nah, maka kesimpulan yang dapat saya ambil adalah penilaian otentik sangat penting, ya, khususnya di dalam proses pendidikan agama Islam, karena kita tahu bahwa pendidikan agama Islam itu tidak akan ada habisnya. Ya, pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang harus dibawa hingga akhir hayat. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang kemudian betul-betul harus ditanamkan dalam diri, tidak hanya dikuasai dalam pikiran, tidak hanya diketahui dalam otak saja, tapi betul-betul ditanamkan dalam jiwa, dalam hati, dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahwa di situ ada pokok-pokok ajaran agama Islam. Nah, maka penilaian otentik sangat diperlukan gitu. Karena jangan sampai kemudian pendidikan agama Islam di sekolah tidak ada penilaian yang khusus gitu. Nah, jangan sampai kemudian anak peserta didik lulus dari sekolah itu tidak mengerti sholat, tidak mengerti bacaan sholat, tidak mengerti wudhu, tata cara wudhu dan lain sebagainya. Nah, itu perlu penilaian otentik khusus pendidikan ajaran agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian otentik di pembelajaran PAI, mengenai konsep dasar dan urgensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sedikit menambah ilmu juga bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.